Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan pemanfaatan Arduino pada kehidupan sehari-hari. Yang mana mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu Arduino, bagaimana cara penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun yang lainnya. Nah, di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri Ahmad Fakih, lalu yang kedua ada Lutfi Samajid, yang ketiga ada Abdul Ghafur Al-Ghifari, yang keempat ada Akmal Kamaludin, yang kelima ada Disa, yang keenam ada Jumatus Ada, dan yang ketujuh ada Fauzia. Untuk materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian Arduino, kedua pin pada Arduino beserta fungsinya, kemudian ada pemanfaat Arduino yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai apa sih itu Arduino. Tapi sebelum itu, saya ingin meminta maaf dulu bila mana di sini terdengar suara motor atau mobil karena tempat tinggal saya dekat dengan jalan gitu. Baiklah, kita masuk ke materi. Apa sih itu Arduino? Arduino adalah sebuah platform elektronik revolusioner yang bersifat open source atau terbuka, di mana Arduino juga menjadi jembatan antara dua dunia, yaitu dunia digital dan dunia fisik. Inti dari platform ini terdiri dari papan microcontroller yang canggih dan lingkungan pengembangan yang terpadu. IDE, Arduino yang intuitif. Nah, Arduino ini juga dirintis pada tahun 2005 di Italia oleh Massimo Banzi dan timnya. Arduino juga lahir dengan visi demokratisasi teknologi yang tujuannya adalah memperdayakan siapa saja dari pemula hingga profesional untuk menciptakan perangkat elektronik interaktif dengan mudah. Berkat filosofi keterbukaan itu, Arduino menjadi kemudahan bagi pengguna yang sangat luar biasa dan dukungan komunitas global yang sangat masif. Arduino telah menjadi standar emas dalam berbagai aplikasi, mulai dari dalam bidang eh, instrumen edukasi, penelitian ilmiah, hingga implementasi krusial dalam proyek-proyek Internet of Things atau IoT dalam zaman modern ini. Nah, Arduino juga memiliki papan mikrokontroler yang merupakan pusat kendali yang sangat kaya akan fungsi, di mana papan ini dibekali dengan lebih dari 20 poin input atau output yang serbaguna serta esensial untuk berinteraksi secara efektif dengan dunia luar, di mana setiap pin memiliki peran spesifik yang memungkinkan Arduino untuk mengakuisisi data seperti membaca dan memproses sinyal analog maupun digital dari berbagai jenis sensor, misalnya seperti sensor suhu, cahaya, serta jarak. Yang kedua, aktivasi dan kontrol. Untuk mengendalikan akuator serta dan komponen keluaran lainnya seperti menyalakan LED, menggerakkan motor atau mengaktifkan relay. Yang ketiga adalah komunikasi data, di mana memfasilitasi pertukaran data melalui berbagai protokol seperti serial 12C, SPI untuk berinteraksi dengan perangkat, modul, atau sistem komputer lainnya. Singkatnya, pin-pin input atau output dalam Arduino inilah yang mengubah Arduino dari sebuah chip pasif menjadi otak yang mampu merasakan, berpikir, serta bertindak dalam suatu sistem elektronik. Untuk selanjutnya yaitu pin Arduino beserta fungsinya. Yang pertama ada ground pins atau disingkat dengan GND. Nah, Arduino Uno memiliki beberapa pin GND yang berfungsi sebagai ground, yaitu titik referensi tegangan. Nah, semua perangkat eksternal yang dihubungkan ke Arduino harus membagi ground yang sama agar sinyal dapat dibaca dengan benar. Begitupun sebaliknya, jika ground tidak terhubung dengan baik, maka rangkaian tidak akan berfungsi secara stabil. Nah, terus selanjutnya ada power pins. Power pins ini Arduino Uno menyediakan beberapa pin yang digunakan untuk satu daya atau power supply. Nah, berikut penjelasan secara singkat yang ada pada power pins. Yang pertama ada pin
Pin ini digunakan untuk memberikan masukan ke papan Arduino dari sumber eksternal, biasanya antara 7 sampai 12 volt. 7 sampai 12 volt. Nah, jika papan diberi daya melalui port USB, tegangan di pin ini adalah tegangan input dari regulator internal. Terus selanjutnya ada GND. Nah, GND ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu titik referensi tegangan. Nah, yaitu sebagai jalur ground utama dari sistem. Nah, terus selanjutnya ada 5V. 5V ini pin keluaran yang memberikan tegangan tetap 5 volt dari regulator Arduino. Tegangan ini dapat digunakan untuk memberi daya pada sensor atau modul lain yang membutuhkan 5V. Selanjutnya ada 3.3V. Nah, untuk pin keluaran yang memberikan tegangan 3.3 volt biasanya digunakan untuk modul atau sensor yang hanya dapat bekerja pada tegangan rendah, minimal dengan arus maksimal sekitar 50 mA. Selanjutnya ada reset. Nah, di reset ini yaitu pin ini digunakan untuk mereset atau mengulang program yang sedang berjalan di Arduino, menghubungkannya ke GND sesaat akan memulai ulang sistem. Baik, selanjutnya itu digital pins 0 sampai 13. Nah, pin digital dapat difungsikan baik sebagai output maupun input tergantung pada program yang dijalankan. Nah, pin ini juga bisa dikonfigurasi sebagai yang pertama input, yaitu penerima sinyal untuk membaca kondisi dari luar, misalnya tombol, sensor digital, dan saklar. Nah, saat pin diatur sebagai input, Arduino berfungsi untuk membaca sinyal digital dari perangkat eksternal. Nilai yang dibaca hanya dua kemungkinan. Pertama ada high yang bernilai 1, tegangan sekitar 5V. Kedua ada low yang bernilai 0, tegangan sekitar 0V. Terus selanjutnya ada mode output, yaitu output pengirim sinyal untuk mengontrol perangkat, misalnya menyalakan LED, mengaktifkan relay, atau mengendalikan motor DC kecil. Nah, saat pin diatur sebagai output, Arduino dapat mengirimkan sinyal digital ke perangkat lain. Sinyal yang dikeluarkan bisa yang pertama high bernilai 1 mengeluarkan tegangan sekitar 5V. Yang kedua ada low bernilai 0 mengeluarkan tegangan 0V atau ground. Nah, semua pin digital 0 sampai 13 bisa digunakan dalam kedua mode tersebut, tergantung kebutuhan programnya. Selanjutnya, internal pull-up resistor. Fungsinya untuk mencegah kondisi floating atau tidak stabil ketika pin tidak menerima sinyal dari luar. Ketika pull-up resistor aktif, pin akan membaca kondisi high secara default dan berubah menjadi low ketika dihubungkan ke ground. Selanjutnya, pin dengan fungsi PWM. PWM digunakan untuk mensimulasikan sinyal analog dengan cara mengubah duty cycle atau proporsi waktu high terhadap low. Selanjutnya, pin serial. Pin digital 0 atau RX dan 1 atau TX berfungsi sebagai pin komunikasi serial UART. RX digunakan untuk menerima data dari perangkat lain, sedangkan TX digunakan untuk mengirim data. Selanjutnya, LED built-in pada pin 13. LED ini sering digunakan untuk keperluan debug. Misalnya, untuk memastikan program berjalan dengan benar. Ketika pin 13 diset menjadi high, maka LED akan menyala. Dan jika pin 13 diset menjadi low, maka LED akan mati. Selanjutnya, analog pins. Pins yang hanya mengenal dua kondisi, high atau low. Pin analog dapat membaca rentang tegangan dari 1 volt hingga 5 volt, sehingga dapat mendeteksi perubahan nilai secara halus.
Oke, baik. Selanjutnya mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga cara kerja ADC ini. Kita harus memperhatikan bahwasanya fungsi analog pada pin ini tuh hanya sebatas untuk membaca saja. Dan juga pin itu biasanya disebut sebagai pin input analog. Bagaimana sih cara kerja dari si pin inputan ini atau pin masukan analog ini? Jadi pertama, Arduino itu akan menerima tegangan input dan membaca tegangan gitu. Misalkan di sini kan ada ini tuh, ada gambar tuh, ada 0 volt, 3 volt, dan 5 volt. Nah, misalkan kita menunjukkan 2,5 volt. Kemudian si ADC ini atau analog digital converter akan mengubah nilai analog tersebut menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh program. Jadi sebuah nilai digital nantinya. Papan Arduino, khususnya Uno gitu, memiliki ada 10 bit. Resolusinya itu bisa berbeda untuk papan Arduino yang lain. Karena kan Arduino itu banyak jenisnya ya. Jadi di sini untuk papan Arduino Uno itu hanya memiliki ADC itu 10 bit. Jadi, apa sih arti 10 bit ini? Nah, 10 bit ini merupakan resolusinya adalah 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024. Jadi, nilai yang kita dapatkan saat membaca data dari pin inputan analog itu adalah antara 0 sampai 1023. Di gambar juga sudah ada nih, sudah dijelaskan. Jadi, kembali ke contoh lagi. Jadi kan tadi kan kita mengambil 2,5 volt nih. Nah, 2,5 volt ini merupakan 50% dari 5 voltnya atau VCC. Dalam program Arduino kita tuh akan mendapatkan nilai 512 dari nilai ini. Jadi kita tuh bisa dengan mudah membalikan perhitungan dan mendapatkan informasi mengenai tegangan yang diberikan. Juga ini tuh sangat membingungkan sebenarnya. Pada awalnya itu sangat membingungkan. Tapi kita harus mengingat bahwa fungsi analog write untuk PWM hanya tersedia untuk beberapa pin digital dan tidak untuk pin analog yang sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan analog pins sebagai digital dan juga fungsi khusus SDA dan SCL. Nah, yang pertama menggunakan pin analog sebagai pin digital. Jadi meskipun kita itu hanya bisa membaca dari pin analog saja, namun kita itu bisa memilih untuk menggunakannya sebagai pin digital. Jadi bisa dibilang kita tuh akan membuat pin digital sederhana. Jika pin dapat membaca nilai apapun antara 0 volt sampai dengan 5 volt, maka ia akan dapat membaca nilai itu di bawah 0.8 volt dan juga di atas 2 volt. Jadi untuk menggunakan pin analog sebagai pin digital, kita cukup mengatur modelnya saja. Seperti yang kita lakukan untuk pin digital dalam fungsi setup program Arduino. Kemudian di sana kita akan bisa menggunakan fungsi dari digital write dan juga digital read. Dan semuanya itu akan berfungsi dengan sempurna jika mengikuti alurnya. Nah, lalu fungsi khusus SDA dan SCL. A4 itu merupakan pin A4 ya maksudnya. Itu SDA atau jalur data serial data gitu. Lalu untuk pin A5 yaitu SCL yaitu jalur clock atau serial clock. Jadi protokol I2C memungkinkan beberapa perangkat kayak sensor suhu, layar LCD, ataupun modul RTC untuk terhubung menggunakan hanya 2 kabel tanpa menghabiskan banyak pin gitu untuk mengefisienkan. Karena kan di Arduino itu untuk si pin itu kan terbatas. Nah, jadi kita sebisa mungkin untuk membuat kayak penjalurannya itu efisien untuk si kabelnya agar untuk port-port yang lain itu bisa digunakan dengan lebih baik lagi, dengan lebih urgent. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pin komunikasi, yaitu pin untuk UART serial gitu.
atau serial communication. Nah, jadi serial ini digunakan untuk komunikasi serial antara Arduino dengan komputer, modul Bluetooth, dan juga sensor serial yang lainnya. Jadi kita bisa lihat di gambar. Kita dapat menemukan dua pin yang diperlukan untuk UART langsung pada papan Arduino Uno gitu. Pada pin 0 kita perhatikan, pin 0 dan pin 1 itu ada tulisannya tuh, itu tulisannya ada TX dan juga RX gitu. Nah, untuk R maksudnya itu berarti penerimaan, dan untuk T itu berarti transmisi. Ini merupakan komunikasi dua arah. Kita perhatikan bahwa serial yang kita gunakan oleh USB itu sama dengan yang digunakan pada pin 0 dan juga 1. Jadi, jika kita ingin menghubungkan perangkat lain ke pin RX atau TX, jadi kita itu tidak perlu menggunakan serial melalui USB. Pada beberapa papan Arduino lain seperti Mega itu terdapat beberapa UART yang tersedia. Namun untuk seri Arduino Uno ini kita hanya memiliki satu. Namun jika kita ingin menggunakan lebih banyak UART pada program kita ataupun Arduino kita, itu bisa menggunakan yang namanya software shell library. Jadi ada library yang kita bisa gunakan untuk memanfaatkan pin yang lain gitu agar menjadi UART ataupun serial communication. Jadi library ini itu memungkinkan kita untuk menggunakan pin digital lain sebagai keperluan UART. Meskipun ada beberapa perbedaan besar ya, misalkan antara serial sebenarnya itu menggunakan fungsionalitas perangkat keras pada Arduino yang sangat cepat dan juga tidak mengusui banyaknya user. Software serial justru sebaliknya, ia akan mengkompensasi perangkat keras dengan daya komputasi. Jadi mulailah dengan UART perangkat keras standar terlebih dahulu. Lalu kita akan melihat apakah kita memerlukan lebih banyak port serial untuk program kita atau tidak. Kita menyesuaikan saja. Oke, selanjutnya yaitu dari beberapa pin Arduino yang sudah disebutkan tadi, ada juga yang disebut dengan I2C atau Inter Integrated Circuit. Keunggulan dari I2C ini adalah kemampuan untuk menghubungkan banyak perangkat menggunakan dua jalur kabel. Setiap perangkat memiliki alamat unik sehingga komunikasi tidak saling mengganggu. Nah, di sini juga pada I2C memiliki dua akses, yaitu SCL atau serial clock line dan juga SDA atau serial data line. Untuk SCL itu sendiri yaitu jalur sinyal clock yang dikirim oleh master untuk sinkronisasi data. Kemudian ada juga SDA, itu jalur untuk pertukaran data antara master dan slave. Apa keunggulan dari I2C ini? Yaitu I2C memiliki keunggulan dapat menghubungkan banyak perangkat atau multi-slave hanya dengan dua kabel utama, yaitu SCL dan juga SDA. Dan juga I2C ini memiliki alamat yang unik, address yang unik, sehingga data dari satu perangkat tidak akan bertukar atau saling mengganggu antar perangkat lainnya. Kemudian setelah kita mengenal I2C, kemudian akan kita bahas mengenai SPI, yaitu Serial Peripheral Interface. SPI ini digunakan untuk komunikasi berkecepatan tinggi antara Arduino dan perangkat eksternal seperti modul SD card, sensor jarak, presisi tinggi, atau layar TFT. Di fungsi utama dari SPI ini yaitu untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat seperti modul SD card, sensor presisi tinggi misalnya sensor jarak atau tekanan, layar TFT atau LED, atau juga LCD SPI, chip komunikasi seperti modul Ethernet atau modul radio NRF24L01.
Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat terkait Arduino. Arduino banyak dimanfaatkan di berbagai bidang karena Arduino tersendiri itu fleksibel, mudah diprogram, dan memiliki banyak modul tambahan. Nah, Arduino ini digunakan di berbagai bidang. Contohnya yaitu di bidang otomasi, internet of things, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, dan keamanan. Nah, untuk contoh dalam bidang otomasi yaitu sistem lampu otomatis. Untuk di bidang internet of things yaitu pemantauan suhu dan kelembapan ruang secara online. Nah, untuk di bidang pendidikan itu biasa digunakan untuk alat peraga praktikum microcontroller di sekolah atau kampus. Nah, untuk di bidang kesehatan itu sistem pemantau detak jantung sederhana. Untuk di bidang pertanian itu sistem irigasi otomatis berbasis kelembapan tanah. Dan untuk yang terakhir itu bidang transportasi dan keamanan. Biasanya ini yang sering banyak digunakan yaitu sistem parkir otomatis dengan sistem ultrasonik. Nah, untuk hasil rangkuman dari materi terkait Arduino ini yaitu Arduino merupakan platform elektronik open source yang dirancang untuk memudahkan pengembangan hardware dan software. Nah, Arduino dapat diprogram menggunakan bahasa C atau C++ dan didukung oleh ribuan pustaka atau untuk berbagai sensor dan aktuator. Nah, mungkin cukup dari saya. Nah, mungkin seperti itu untuk presentasi kali ini mengenai kebutuhan Arduino untuk sensor jarak. Sekian dari kelompok 2, saya Lutfi Samajid dan juga teman-teman saya. Yang lainnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.